Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rizka Amanda ada, Nanda Octavia ada, Reva Agustin ada, Eka Octavia ada, Ocha ada. Baik, hadir semua ya untuk pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pagi hari ini yang berjudul bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, apa saja bagian dari tubuh tumbuhan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada daun, kemudian ada bunga, terus ada buah, ada batang, dan ada akar. Yang pertama daun. Apa fungsinya daun? Daun yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, makanan ini yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Terus yang kedua apa? Bunga. Apa itu fungsinya bunga? Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji, dan biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Biji ditanam, kemudian tumbuhlah pohon. Terus yang ketiga ada apa? Ada buah. Apa fungsinya buah? Buah berkembang dari bakal buah setelah pembuahan, yang artinya habis dari bunga, kemudian dia berubah menjadi buah. Bagian ini sering menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, jadi buah ini sumber makanannya manusia dan hewan. Terus yang keempat apa? Batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan jalur transportasi penting antara akar dan daun. Nah, jadi batang inilah yang menghantarkan nutrisi dari akar ke seluruh bagian pohon tersebut. Dari buah, bunga, daun ini nutrisinya itu disalurkan melalui batang. Dan yang terakhir yaitu apa? Akar. Apa sih fungsinya akar ini? Fungsinya akar yaitu menyerap air dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Akar menancap kuat di tanah. Agar apa? Agar mencegah tumbuhan ini roboh, dan merupakan organ pertama yang menyerap zat hara esensial. Zat hara esensial ini nutrisi dari tanah yang akan dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini asal muasalnya itu, pusatnya itu dari akar. Jadi akar ini sangat berperan penting bagi pohon. Kemudian yang B, mengenal jenis-jenis akar. Akar adalah bagian vital. Apa yang dimaksud bagian vital itu? Bagian vital ini adalah bagian yang paling penting. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari tanah, dan akhirnya apa? Mati tumbuhan tersebut karena tidak mendapatkan nutrisi. Nah, di sini akar dijelaskan jadi dua. Yang pertama akar tunggang. Bagaimana ciri-ciri akar tunggang? Ciri-ciri akar tunggang yaitu memiliki satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Akar-akar yang lebih kecil keluar dari akar utama ini disebut akar cabang. Nah, ini Ibu kasih contoh. Ini namanya akar utama. Dia memiliki akar utama. Akar utamanya di sini, kemudian dia lurus ke bawah, dan ini namanya akar cabang.
Kemudian yang kedua ada akar serabut. Apa ciri-ciri akar serabut? Akar serabut terdiri dari banyak akar. Terdiri dari banyak akar kecil dengan ukuran hampir sama yang muncul dari pangkal batang. Tidak memiliki akar utama yang menonjol. Dia langsung kayak gini, mencabang kayak gini. Ini yang namanya disebut akar serabut. Contohnya pada tumbuhan padi, jagung, ini memiliki akar serabut. Nah, kalau akar tunggang ini contohnya seperti pohon jambu, pohon mangga. Itu dia memiliki akar tunggang. Nah, yang ketiga, yang C, yaitu cadangan makanan pada akar. Apa yang dimaksud cadangan makanan pada akar? Yang dimaksud adalah akar yang menyimpan makanan. Artinya, akar yang bisa berubah menjadi makanan. Selain berfungsi penyerap dan penopang, akar juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang pertama, penyimpanan pada akar tunggang. Yang paling sering kita jumpai ini contohnya apa ya? Contohnya wortel. Nah, ini gambar wortel. Nah, ini wortel dalam umur 10 hari dia hanya akar dan daunnya ini hanya 2 biji. Kemudian 20 hari akarnya memanjang, daunnya juga menambah. 30 hari akarnya ini sudah mulai membentuk wortel dan daunnya juga lebih banyak. Kemudian umur 45 hari wortelnya ini sudah mulai membesar. Terus daunnya juga sudah lebih banyak. Kemudian dalam 60 hari ini sudah lumayan besar dan daunnya pun sudah lebih banyak dan panjang-panjang. Kemudian dalam umur 75 hari ini wortel sudah bisa dipanen. Sudah dipanen karena wortelnya sudah sempurna besarnya dan daunnya juga sudah banyak. Nah, ini sudah bisa dipanen, sudah bisa dimasak. Baik, begitu. Kemudian yang kedua, penyimpanan pada akar serabut. Penyimpanan akar pada serabut, contohnya yang paling sering kita jumpai yaitu tanaman singkong. Nah, ini tanaman singkong. Pertama kali kita menanam singkong, kita hanya menanam batang. Tetapi lambat laun, bulan demi bulan, dia tumbuh akar. Nah, berbulan-bulan, minimal 6 bulan, dia akarnya sudah mulai mengembang, sudah lebih besar dan sudah berbentuk ubi. Nih, sudah berbentuk ubi. Dan ketika dia umur 12 bulan, dia sudah siap dipanen. Ubi ini sudah tua, begitu. Ini contoh dari penyimpanan pada akar serabut. Nah, selain singkong, kita juga bisa umbi. Umbi ini juga contoh dari penyimpanan pada akar serabut. Dia umbinya ini berasal dari akar yang mengembang kemudian menjadi umbi, bisa terus kita bisa makan, bisa mengkonsumsi yang asal-asalnya dari akar, kemudian tumbuhlah umbi yang dapat dikonsumsi manusia, begitu. Dan yang terakhir, manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat dan beberapa di antaranya adalah yang pertama, sebagai sumber makanan. Sebagian besar tanaman seperti buah, sayur, biji-bijian, umbi ini adalah sumber nutrisi utama bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sebagai bahan perabot atau bangunan.
Kayu ini berasal dari batang tumbuhan. Nah, dari kayu inilah dapat digunakan untuk membuat rumah, jembatan, perahu, terus kapal, dan berbagai perabotan rumah tangga. Contohnya, kursi yang kalian dudukin sekarang ini berasal dari kayu. Kemudian meja juga, dan lemari juga, ini berasal dari kayu. Nah, jadi selain makanannya, biji-bijian, umbi-umbian, buahnya, kayu ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Nah, banyak tumbuhan mengandung senyawa aktif yang digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional atau yang kita sebut obat herbal maupun modern. Contohnya minyak kayu putih dan bahan industri lainnya. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini yaitu tumbuhan itu adalah penopang kehidupan yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber pangan tetapi juga penghasil oksigen. Nah, kebanyakan kalau batang ditebang itu akan terjadi bencana-bencana alam. Karena apa? Karena dia tidak bisa menopang tanah, tidak bisa menopang air. Nah, jadi dia akan mudah merosot tanah tersebut karena tidak ada penopangnya. Begitu anak-anak. Baik, materi pagi ini cukup. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak? Jika tidak ada yang bertanya, jadi ibu akan bertanya. Coba Rizka sebutkan bagian tubuh tumbuhan. Apa? Daun, terus ya bunga, terus buah, kemudian batang, dan yang terakhir akar. Baik. Terus Nanda sebutkan jenis-jenis akar. Akar ada apa aja? Yang pertama, akar tunggang. Yang kedua, ada akar serabut. Baik. Terus Ocha, sebutkan contoh akar tunggang. Apa saja? Akar tunggang, contohnya pohon mangga, terus pohon jambu, betul. Kemudian yang terakhir, Eka, sebutkan contoh dari akar serabut. Ada apa? Padi dan jagung. Baik, itulah materi kita pagi hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf kalau ada salah ya. Ibu kasih tugas buat dikerjakan di rumah. Besok kalau sekolah bawakan satu contoh penyimpanan pada akar serabut. Terserah kalian mau singkong, mau ubi, mau terserah, yang penting contoh dari penyimpanan akar pada serabut. Mungkin cukup itu saja ya yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.